ngobras ngobrol bareng asik. Selingkuhan gitu, selingkuh sama 3 orang gitu, Yes. selingkuh sama istri orang mungkin ya, sering gitu melakukan kegiatan tersebut. Udah punya tahta, udah punya harta, Bingung mau apa lagi. bingung mau apa lagi dong, yang nggak puas wanita lah. Oh, iya. Kadang kan udah punya harta tahta, udah punya cewek juga, bahkan udah punya istri gitu kan, masih belum puas juga, dia nyari laki-laki, jadi menyimpang gitu kan. Jadi Kok jadi arahnya ke situ? kalau saya sendiri kan pribadi belum pernah selingkuh gitu, jadi belum nggak tertarik lah sama yang bohong. Kelebihan yang nggak ada di si pacar utama waktu itu gitu, diisi oleh wanita lain gitu. Nggak mau dibohongin ya jangan bohong. Ya, kalau nggak mau diselingkuhin ya jangan selingkuh. Nah, gitu itu ya. simpel. Ya. Semuanya cerita bohong. Intinya jangan bilang temen tapi demen. Nah, benar. Yang nyaman itu kalah sama yang ngasih transparan. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Mr. Fan, dan sekarang saya sudah ditemani oleh partnership saya, yaitu dengan Aise. Jadi kita bakal membahas untuk konten mengenai ngobrol bareng asik. Yes. Ya, betul kan. Ya, jadi lebih pas. Ya. Jadi sekarang temanya itu tentang perselingkuhan, gitu. Enak amat ya temanya perselingkuhan. Ya, Nggak ada tema yang lain gitu? nggak ada. Itu dulu. Pertama langsung perselingkuhan. Langsung perselingkuhan. Karena yang lagi sekarang disorot oleh para netizen itu kebanyakan perselingkuhan di dunia nyata dan dunia maya. Oke, jadi ya sebagai apa nih? Apa yang mau dibahas dari perselingkuhan itu yang kayak gimana nih? yang dibahas perselingkuhan, biasanya kan orang-orang zaman sekarang kan selalu tidak merasa puas dengan pasangannya masing-masing gitu kan, sebagai orang yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman dalam Senior bos. saya junior ya. Yang ingin tahu aja gitu kan, orang-orang sekarang banyak yang selingkuh. Itu mungkin kalian semua yang nonton video ini mungkin pernah selingkuh juga gitu. Di sini juga kita atau khususnya Aiza mungkin lebih sering gitu melakukan kegiatan tersebut. Kita berdua pasti pernah lah, semua orang juga pasti mungkin pernah gitu ya. Jarang lah zaman sekarang yang belum pernah selingkuh. Cuman ada selingkuhnya, ada kadarnya ya, ada kadar kayak karat gitu, ada perak, emas, ada platinum gitu juga cowok. Nah, kalau dari dulu sampai sekarang mungkin yang pernah dirasain sama Aisyah, pernah misalnya selingkuh dikit atau selingkuh banyak gitu, kayak gimana gitu rasaannya? Kalau pribadi itu untuk selingkuh ya nggak munah sih, pernah. Cuman itu kejadiannya 2004. Kalau nggak salah 2014 cowok. 2014 itu cerita itu. Ada cerita 2004 kejadiannya. Waktu itu masih SMA mungkin ya, itu mah kuliah. Kebetulan punya cewek ya, karena ngerasa apa ya namanya, yang umurnya masih muda gitu, terus yang dia lebih tua lebih muda. nggak lebih muda lah, Siapa tahu lebih muda kan, semua lebih muda ya, nggak lebih tua. iya. nggak lebih tua. Kalau dulu emang saya pernah ngerasa jadi sama teteh bukan tante, teteh Anjay. dulu ya, tapi dulu ya. Bagus. Nanti diingat aja. Wah, itu dulu kan sama teteh gitu kan. Nah, kalau kan sama yang bawah umur gitu kan. Iya, bawah umur beda. Waktu itu kalau nggak salah 2 tahun. Nah, itu kejadiannya ya selang 3 bulan udah jadian selingkuh. Berarti di kampus itu? Nah, itu karena di kelas. Jadi si ceweknya masih SMA ceritanya, cowok. Sedangkan pacar yang sebenarnya itu SMA. Oh, SMA juga. Masih SMA. Selingkuhannya adik kelasnya. Adik kelas dia gitu. Bisa dibilang Beda sekolah. Beda sekolah tapi di bawah dia gitu. Seangkatan lah. Seangkatan. Oh iya. Berarti bedanya 2 tahun dari pas Jadi itu
kejadiannya beberapa kali ya, 3 kali kok nggak salah. Selingkuhnya Iya. pas Kan dulu. pas kuliah aja ya. Dulu pas kuliah itu. Heeh. Iya. Sebenarnya kalau buat selingkuh salah sih. Salah. Menyesal ya. Jangan mau selingkuh. Ya. Gak enak. Semua yang udah Gak pernah enak selingkuh. selingkuh pasti kedepannya pasti akan bilang menyesal. Menyesal. Ya. Yang namanya menyesal itu di belakang, bos. Tapi di depan. Kalau di depan itu pendaftaran bisa. Nah, benar. Iya. Jadi waktu itu kalau secara untuk personal si ceweknya pen aja sih, nggak ada masalah. Diselingkuhin nggak ada masalah. Enggak, maksudnya bukan dari sisi personalnya, tapi secara dari mungkin dari fisik ya. Oh, Karena dulu masih muda. jadi gampang tergoda gitu sana sini. Ada yang lebih dikit, mau ternyata sesudah dijalani Ya. nggak lebih baik, bos. Oh, iya, malah lebih baik yang pertama gitu. Ya, Oke, itu 3 kali, maksudnya 3 kali beda cewek gitu. iya. Jadi selingkuh sama 3 orang gitu Yes. dalam 1 bulan gitu. Enggak lah, Cok. Enggak dalam 1 bulan juga. Jadi kebenaran sama yang si 2004 ini pacaran 8 tahun. Tapi nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah. Banyak yang terjadi memang Nggak seperti jadi itu. nikah, nggak jadi Banyak yang terjadi Jadi, seperti itu. Pacaran 8 tahun, untuk 3 tahun di awal itu selingkuhnya ya itu tadi 3 kali itu loh. Nah kesananya udah tahu, udah semakin proses dewasa, akhirnya ya udah menyadari bahwa selingkuh itu nggak bagus. Yang bagus itu setia ya. Ya setiap tikungan ada. Berarti bener. Yang kayak gitu bikin ketagihan berarti ya. Kadang sampai 3 kali gitu berarti kan ketagihan 2004 Enggak kan. Ya. ketagihan sih, lebih bukan ketagihan tapi Candu lah, ke lebih ke candu lah. penyakit nantinya. Penyakit apa? Ya penyakit selingkuh. Oh, iya. Jadi ke bawah-bawah sampai tua mungkin ya. Jadi udah tuanya mungkin pas udah punya istri selingkuh sama istri orang mungkin ya. Itu banyak. Udah tingkat Banyak profesional itu, gitu. Itu jangan diikutin, jangan diikutin. Iya. Itu kan Siap resiko. beresiko tinggi. Itu kan khusus yang udah yang apa ya yang emang udah karakternya emang apa ya suka wanita ya iyalah suka wanita maksudnya suka apa ya suka apa ya emang jati dirinya emang susah mencari satu gitu ya. Jadi butuh lagi ada yang kurang butuh lagi nyari lagi gitu ada yang susah ada yang ketergantungan kayak gitu jadi udah sampai nikah juga masih aja gitu kata saya Sebenarnya gini sih, sebenarnya bukan dari ketergantungan menjadi penyakit, bukan juga, cuman yang namanya orang kadang-kadang tidak merasa puas. nah itu yang namanya manusia itu nggak pernah merasa puas, itu udah pasti, itu udah habitatnya manusia seperti itu gitu. Ya sih, Cuman kan balik lagi akhirnya kita tahu batas kapan nih mau kita berhenti, benar nggak? Ya. Iya kan? Ya. Kayak sekarang nih kita mau ngerokok, kalau misalnya udah tahu rokoknya nggak bagus nih ngerokok, Rokoknya mereknya kurang bagus Oh, gitu, bukan. kurang enak gitu. rokoknya itu nggak bagus buat kesehatan, tapi kita tetap ngerokok. Tapi pada akhirnya kita tahu ngerokok itu memang nggak bagus, akhirnya kita sadar diri berhenti. Nah kayak gitulah sama. Tapi kebetulan misalnya contoh kita lagi ngerokok nih terus sampai tua nanti sampai bapak-bapak juga masih ngerokok juga, berarti kan itu ketergantungan gitu. Jadi kita ada ketertarikan ingin mencoba sama kayak cewek kan, ada cewek bagus dikit, wah kita pengen gitu kan. Ya ada ketergantungan, ada terus aja jadi nggak pernah. Tapi kan beda. Sekarang kalau misalnya sama cewek itu udah jelas membutuhkan kos yang besar. Benar nggak? Biayanya. Iya gitu. dong. Jadi di mana kosnya besar mungkin itu misalnya keadaan kita sulit, kosnya besar, itu akan terhindar dari hal-hal sedemikian gitu ya. Tapi di mana kita kosnya besar, mungkin ada kemungkinan gitu untuk kembali ke habitat perselingkuhan itu gitu. Nah, gitu. Harus diingat juga ada yang bilang kan harta tahta wanita. Ya. Benar nggak? Ya. Nah, kenapa awalnya harta? Karena dari harta itu bisa menjadi tahta. Kita punya uang, kita bisa nyogok. Anggapannya kerja kantoran nih, Bisa beli cewek lah gitu. Bukan. Bukan. kerja kantoran nih. Nah kerja kantoran terus kitanya yang pengen naik jabatan dengan uang lebih banyak, ya udah kita bisa nyogok dong. Ya. Nyogok terus sama si Ya, manajernya. dapat tahta gitu kan. Dapat tahta. Udah dapat tahta, udah punya tahta, udah punya harta.
bingung mau apa lagi. Bang, ya nggak puas wanita lah Oh iya. gitu. Ya, nggak selalu sih sebenarnya. Kadang kan udah punya harta, tahta, udah punya cewek juga, bahkan udah punya istri gitu kan, masih belum puas juga, dia nyari laki-laki, jadi menyimpang gitu kan, jadi Kok jadi arahnya ke situ? Jadi arahnya ya maksudnya ada ya gitu, cowok. jadi selingkuh. Soalnya ada pengalaman teman juga kayak gitu kan. Nah, jangan lah. Oh jangan. Emang tulen. Alhamdulillah tulen. Tapi kayak gitu teman, nggak usah disebutin lah namanya, dia jadi udah punya istri karena mungkin tidak merasa puas gitu kan, jadi akhirnya selingkuhnya bukan sama cewek, sama cowok. Wah itu bukan karena tidak puas, tapi karena penyakit. tapi kan namanya masih selingkuh gitu kan, cuma selingkuh udah tingkat dewa gitu. Aduh, ini arahnya ke kemana bos? Ya pokoknya kan seperti itu. Kalau saya sendiri kan pribadi belum pernah selingkuh gitu, jadi belum nggak tertarik lah sama yang bohong. Ya pernah dulu kan sama yang teteh-teteh itu gitu kan, Teteh aqua ya pasti ya. Hah? Teteh yang nganterin aqua ya. Mana ada teteh-teteh yang nganterin aku. Jadi teteh-tetehnya emang dulu kan pas kuliah juga gitu kan, emang kena dari media sosialnya kayak gitu. Zaman dulu kan masih ini ya, dulu juga selingkuh kan gara-gara mungkin dikenalin dari temen dulu aja, mungkin dari online, mungkin BBM dulu, zamannya BBM. Nggak ada lah cok. BBM 2004 belum. 2004 Udah. belum ada BBM. 2004. masih cinit-nit berarti. Yes. Berarti dikenal SMS. Berarti kalau dulu sih seringnya kalau teman-teman selingkuh karena dari dikenalin. Dulu masih zamannya chatting apa? Oh MRC. ini Yahoo kayak kok. Nah itu iya Yahoo gitu ya. Iya dulu Yahoo. Yahoo terus Apa sih namanya yang Yahoo tuh itu? ada satu aplikasi lagi yang itu banyak banget, ada Yahoo, ada MRC, ada apa lagi tuh. Itu ya. Ada apa gitu ingat. Jadul Terus bisa. dulu zamannya masih Friendster, Facebook kalau nggak salah belum ada deh. Belum, Facebook, Friendster, ya. masih Friendster. Nah jadi dari situlah awalnya. Nah Oh apa? Jadi dulu mungkin sering main Friendster, terus itu yang selingkuh yang pas dulu itu selingkuhnya gara-gara main di media sosial, berarti kenalnya atau dikenalin sama temen gitu pas selingkuh itu aja. medsos Dari medsos sama nggak dikenalin sama temen gitu lah, nah, medsos sama atau lagi nongkrong gitu kenalan. Wah oh iya nongkrong juga medsos ada. sama nongkrong karena waktu itu nongkrongnya ya lumayan juga, jadi ada yang nyantol, ada yang nyantol apa, ada yang kenal, minta dikenalin, minta nomor telepon, SMS-an, udah. Berarti ngaruh dari teknologi juga. Gampang banget. Berarti ngaruhnya dari ya teknologi juga, terus dari circle juga kan, pas nongkrong berarti kan circle-nya mungkin lingkungan juga mempengaruhi gitu kan, buat teman-teman juga kan. Iyalah. Ya untuk ke arah situlah gitu kan. Pengaruh banget. Makanya waktu dulu sempat Aiza kan selingkuh sampai 3 kali gitu kan. Itu yang terhitung, yang diingat ya. Iya. Mungkin lebih kalau yang nggak diingat. Sebelumnya ada lagi sih. Kan ini bahas yang 2004 aja lah. Oh iya. Kesananya nggak usah. Kedepannya juga nggak usah. Jangan. Oh, Kedepannya nggak ada. Oh nggak ada. Jadi sama ya. Udah langsung kena karmanya. Oh iya betul. Buat kalian yang suka selingkuh, segeralah tobat gitu, soalnya percaya yang ada namanya karma itu pasti ada gitu. Benar. Kebetulan Nggak enak bos. Iya. Nggak enak. Udah ngerti banget gitu, ngedalamin banget, soalnya ya saya sebagai yang awam gitu, yang polos gini, ingin tahu, menggali terus. Iya saya pernah. Sepertinya udah saya vlog sama jadi dulu lah. Sponsor by Teh Sari Madu. Kapal api. Kapal apu itu. Ya, jadi gitu sih ceritanya. Waktu itu selingkuh dan pacaran 8 tahun. Akhirnya Bosan mungkin waktu dulu, mungkin pas selingkuh juga ya ada sempat ngerasain bosan gitu kan sama pacar. terus tipikal saya bukan yang bosanan. Itu 8 tahun tapi kan masih selingkuh, berarti mungkin ada yang kurang. Biasanya kan selingkuh ada yang kurang di sisi ceweknya, entah itu fisik Itu atau makanya pas materi dari atau- pertama itu kalau saya yang selingkuh itu si ceweknya ya secara fisiknya kurang ya namanya speknya kurang lah gitu lah kalau handphone masih gitu. muda lah gitu, RAM-nya masih 2 lah ya. masih yang apa ya, Masih monokrom lah ibaratnya gitu kan. Bukan belum poliposi. ya. Intinya nggak seret aja, ya udah akhirnya nyari lagi ternyata. Tapi dia tajir waktu itu. Pacar yang utama tajir, berada
Ya berada sih ada. Fisik ya biasa gitu, standar lah. Lucu lah. Lucu. Bisa dibilang Seksi, standar. seksi. Wah enggak lah. Enggak jangan yang seksi lah. Kenapa? Stres. Kenapa? Stres. Banyak yang goda. Banyak yang liatin nanti. Oh, iya. Ya sama sih kan, kita nyari selingkuhan juga pasti nyarinya yang seksi kan, rata-rata Enggak. seksi, cantik. Enggak juga. Ya ada sih yang bikin nyaman gitu kan. Enggak sih. Kalau sekarang enggak tahu. Soalnya udah pikiran yang kecilnya udah sekarang gitu loh, bukan yang dulu. Udah beda. Ya dibilang juga pasti perjalanan umur pasti mempengaruhi sih gitu. Makin Sebenarnya tua bukan umur, lebih ke ngerti perasaan aja. Karena apa ya? Yang namanya hubungan kan ngomongin perasaan, Bos. Benar. Nah, itu ada perasaan, sensitif lah. ya, ada perasaan. Kadang kan cowok mah cariin cewek cuman buat manfaatin doang kan, ada yang selingkuh yang kayak gitu Ya, ada yang buat manfaatin banyak apa. banget. Mau ceweknya ke cowoknya, cowoknya ke ceweknya gitu, balik aja. ada yang cuman mau aja gitu kan, ada yang kayak gitu. Ya. Ada yang perasaan juga ada gitu kan, untuk mengisi kekosongan gitu. Kebetulan kan waktu itu mah itu waktu selingkuh itu karena emang ingin mencari yang hiburan gitu, apa mencari kelebihan yang nggak ada di si pacar utama waktu itu gitu kan, makanya diisi oleh wanita lain gitu mungkin gitu kan. Cuman kalau sekarang, untuk sekarang ya, buat sekarang dengan umur yang sekarang, maaf umurnya umur sekarang, kondisi sekarang lebih lebih paham kayaknya. Kalau ada yang kosong jangan dicarinya keluar, paham gak sih? Ya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak ada di diri si cewek kita gitu, anggapnya gini, nggak usah. kalau kita punya pacar nih, ya sekarang punya pacar nih, misalkan Ya ternyata si pacarnya itu kurang atau ada yang kurang, jangan kita jadi akhirnya mencari ke orang lain, tapi lebih baik diobrolin. ya Itu loh. obrolin, terus mungkin ada renovasi gitu dari si pribadi. Intinya gini, kalau ente sayang, ente pasti ngelakuin apa aja buat orang itu, bener nggak? Biar berubah dia, Iya dong. biar lebih baik gitu. Iya dong. Ya. Bener kan? Setuju nggak? Setuju. Ya. Cuman kan ada orang yang bisa berubah, ada orang yang nggak bisa berubah, ada orang yang nggak mau bisa berubah gitu, nggak mau berubah gitu. Bukan nggak bisa berubah. Jadi misalnya Sebenarnya bukan nggak bisa berubah. Kalau kata orang, kalau kata saya, Iya. sorry bos. Kalau misalnya kan si ceweknya pemarah, dia susah berubah, dia nggak mau berubah ini, udah selingkuh aja, nyari yang baik yang lembut, nah kan gitu aja. Nggak juga. Saya aja kalau personal itu lebih seneng posisi di overprotective. Jadi bukan yang tipe bodo amat cuek aja lah. Saya lebih seneng yang overprotective, ditanyain lagi di mana kek, lagi apa kek, coba video call kek. Coba bukti PAP bener nggak, misalnya lagi di WC bener, coba nggak foto ya kali ke toilet bawa biasanya. Iya berarti super protektif gitu, jadi biar kelihatan rasa sayangnya si ceweknya buat kitanya kan kelihatan gitu kan, nggak cuman aku sayang sama kamu, aku perhatian sama kamu, tapi di chat jarang gitu kan, di telepon jarang gitu, basa-basi doang gitu kan, nanya kabar kita gitu kan. Itu sih intinya di situ. Ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi emang selingkuh, cuman lebih ke poin untuk sekarang ini kenyamanan yang mungkin yang mempengaruhi orang buat selingkuh gitu, jadi nggak betah gitu lama-lama. Bos, zaman sekarang beda lagi. Nggak kayak dulu ya berarti. Zaman dulu nyaman yang dicari, zaman sekarang transferan bos yang dicari. Oh iya betul. Buat kalian yang tahu, jadi yang nyaman itu pasti kalah sama yang suka ngasih transferan. Bener nggak? Terasa ya. Buat kalian yang tahu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi perselingkuhan, silakan komen di kolom komentar. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Nah, jadi buat kalian yang tahu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi, ya siapa tahu kalian ada yang lebih berpengalaman atau tahu lah udah banyak ceritanya tentang perselingkuhan, bisa langsung komen di kolom komentar. Kalian pernah selingkuh? Ngapain aja? Berapa kali? Nah, berapa kali? Ngapain aja? Sama alasannya apa mungkin ya? Alasannya apa? Alasannya kenapa kalian bisa selingkuh gitu kan? Ya. Kalau di sini kan emang saya lebih ke kurang ini ada yang
ada sisi sifat yang kurang di si cewek yang pertama itu dulu bukan sifat cowok, fisik ya, lu fisik gitu emang nggak cowok nggak cewek lebih ya pasti adalah mandang fisiknya lah gitu kan, manusiawi mungkin ya. Kalau saya kan selalu mandang hati, jadi nggak pernah lihat cewek itu dari luarnya doang gitu. Kita sentak dulu aja ya. Ya adalah itu kan yang orang-orang yang cuman ngelihat orang dari luarnya. Cuman kalau sekarang kan lebih emang nyata yang dulu dibilang orang zaman dulu harta tahta wanita, emang dilihatnya mungkin kalau cewek atau cowok lihat hartanya, lihat tahtanya, lihat fisiknya kan. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau misalnya mau ngelihatnya itu mau harta, cuman ya Kedepannya kan nggak bener, tapi enggak, kalau misalnya gini, kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. apakah dia berubah gitu yang awalnya dia Bener nggak? Sekarang kayak gini. Emang apa ada yang tahu? Sekarang anggap kita kaya. Tamu, udah kasarnya udah manajer lah, atau kepala cabang atau CEO lah, Nah, ada yang tahu 10 tahun ke depan dia bangkrut? Nah, ada yang tahu nggak? Enggak lah. Ya, karena ada bos, nggak ada yang ngejamin gitu loh. Cuman minimal boleh memandang dari harta, boleh memandang dari tahta, tapi kita juga mesti sadar diri Kita itu kapasitas siapa? kita kapasitasnya sebagaimana gitu loh, segimana. Ya. Kecuali misalnya kita sebagai cowok atau cewek merasa fisiknya oke gitu, hartanya oke, 7 turunan misalnya gitu kan. Nah itu mungkin ada ya mungkin nggak harus sadar diri banget ya, mungkin ada niat lebih untuk berselingkuh ya, agak nggak apa-apa gitu mungkin kalau misalnya punya juga fisik dan enggak juga lah, jangan lah. ya, kalau bisa jangan Jangan lah, lah, gitu. jangan. Yang mau nerima apa adanya, Nah, mungkin itu. ya gitu-gitu aja. Tapi katanya kalau dibilang mau menerima apa adanya itu kayaknya terlalu rancu juga ya kalau zaman sekarang, bohong banget itu ya. Pasti ada apanya lah 100 gitu. banding 1.000.000 gitu. Nggak mungkin semua orang mau menerima banget apa adanya, itu bohong banget. Zaman sekarang. Nggak, dari dulu. Apalagi sekarang kalau dilihat dari pengalaman ya. Ini 2000 berapa ini pengalamannya? Ya kemarin-kemarin lah. Kemarin 2021 enggak. Ya 22 awal. 2000-an lah. Pokoknya udah 2018 ini. Nah, itu yang namanya harta itu benar-benar jadi pemicu terjadinya perselingkuhan. Si cowoknya kaya terus Enggak. Si cowoknya lagi nggak ada kerjaan, ceweknya selingkuh. Karena dia membutuhkan alat apa make up. ya? Sebenarnya bukan alat make up sih. Dia Shopping. enggak, lebih ke apa ya? Pergaulannya aja. Ya, jadi circle-nya mungkin ditemani oleh lingkungan orang kaya gitu. Aduh nggak enak kumpul gitu. Cowok kamu siapa? Cowok bukan siapa-siapa. Mungkin seperti itu. Terus atau juga mungkin dulunya yang bukan siapa-siapa, taunya kenal dengan siapa, terbawa jadi ini, jadi yang ngikutin lah. Ya, gitu. ya, bawa-bawa ya. Itu banyak sekarang kejadian mana. Sedih. Nggak diceritain. Cuma nggak boleh ceritain ya. Kayak gitu sih. Intinya kalau selingkuh janganlah, mendingan lebih baik ngomong, oh ya udah, emang nggak cocok atau Ya, memang ada yang kurang dari ada kamu, yang kurang, saya nggak ya bisa udah. terima itu Udah mending kayak gitu. mending sakitin di awal, ya mending sakit di awal daripada nanti kedepannya pura-pura nggak sakit, taunya nyakitin orang gitu. Nah gitu. Intinya lebih jangan bohong lah. Iya, karena bohong itu dosa ya. Sebenarnya bukan dosa. Ini ya dosa sih. Iya dosa. Cuman kasarnya kalau nggak mau dibohongin jangan bohong. Ya, kalau nggak mau diselingkuhin jangan selingkuh. Nah, itu gitu. simpel. Ya. Simpel. Kalau mau selingkuh berarti harus mau diselingkuhin juga kan Nah, gitu. Ya, udah. Buat kalian yang suka selingkuh ya berarti kalian harus terima kalau diselingkuhin. Nggak usah marah-marah gitu, rudet-rudet gitu ya. Kalau misalnya, aduh, gue diselingkuhin sama cewek gue, lu nya juga selingkuh kan sama aja. Ada yang lucu nih kejadian waktu itu. Ini 2021. Enggak lah. 2022 Januari. Enggak juga. Anjay. Ini kejadiannya dulu. Selingkuh itu gampang banget kalau saya ngeliat ya.
dari masalah handphone. Handphone. Saya pernah yang si pacar yang 2004 ini, yang biasanya nggak ada apa-apa nih, normal-normal aja, biasa Iya, gitu loh. iya. SMS, waktu itu udah BBM 2010 kalau nggak salah. 2004 2010 ya? 2010 masih dengan orang yang sama, akhir tahun nih. Lama juga ya pacaran. Emang nggak jadi kawin. Nggak jadi nikah mungkin. Nah itu. Terus nggak ada apa namanya, ini nggak ada yang aneh lah, biasa-biasa aja nih ya. Kondisinya waktu itu saya jualan baju, jualan kerudung. Nah dianya kerja. Akhirnya pas kita pergi lagi makan, ingat banget, makanya agak kapok kalau ada cewek pas dipegang handphonenya langsung panik, berubah, gitu. langsung panik. Nah itu udah ada apa-apa lah. Berarti ciri-cirinya udah orang yang selingkuh udah apa ya? Udah kelihatan gitu ya, yang kayak gitu. Udah kelihatan Panik banget. gitu kan, orangnya gampang panikan gitu ya. Terus kalau ditanya apa, kayak misalnya ini siapa, langsung marah. Nah, itu buat kalian. Nggak usah marah-marah, biasa aja, cuma ditanya. Nah, itu sama aja ngasih tips buat orang-orang biar nggak ketahuan selingkuh, berarti kayak gitu. Apa? Misalnya ngasih tahu kayak gini kan berarti cara-cara trik-trik biar nggak ketahuan selingkuh. Ya bukan ngasih triknya, cuman kan maksudnya cuman share aja. Pasti rata-rata orangnya panik, terus kalau ditanya misalnya Pasti ini marah. siapa? Apa sih kamu kepo banget? Ini tuh cuma teman aku. Nah, misalnya kayak gitu ya. Biasa emang. Cuman memang ada tipikal yang cemburuan, ada yang biasa-biasa aja. Cuman Cuman ya balik lagi aja, kalau misalnya memang jujur, ya dia juga pasti nerima kok, bener nggak? ada yang nerima, ada yang enggak. Ya pasti nerima lah, orang udah jujur kok. Ya, udah nerima marah kan udah gitu. Yang nggak jadi masalah, yang penting kan ada obrolan. Ya. Jadi tahu, oh jangan gitu lagi gitu. Udah simple. Jangan gitu lagi tapi dilakuin lagi gitu kan. Itu biasanya. berarti penyakit, bos. Penyakit bos itu namanya. Iya. Udah doyan gitu mah. Tapi emang seiring berjalannya umur memang nanti emang kerasa gitu, emang beda gitu dari pas dulu sama sekarang itu. Emang dulu pernah lah gitu apa dekat sama cewek ya selingkuh lah ya. Selingkuh cuman selingkuh ringan gitu ya, cuman chat-chatan doang ya sama si teteh itu kan gitu, ketemu makan kayak gitu. Cuman makin tua makin kesini jadi nggak apa ya, bukan nggak tertarik sama cewek, jadi mau ada cewek seksi cantik juga nggak tergoda gitu. Udah kalau udah punya cewek ya udah satu aja itu gitu. Yakin, bos. Yakin. Mau ada cewek telanjang depan muka juga ya gitu nggak ngaruh kayaknya. Udah ya udah. Bohong kan lah. Sangat-sangat munafik. Sangat-sangat dusta. Ya dulu gitu emang godaan terberat laki-laki pasti cewek. Kalau untuk cewek pasti godaannya cowok gitu kan. Nggak juga. Oh ya ada yang homo lesbi juga ada. Nggak, maksudnya kalau nggak arahnya nggak ke situ sih ada faktor lain. Entah itu hobi, entah itu pekerjaan. Pekerjaan apa? Yang makanya jadi kasarnya jadi apa ya, terbengkalai gitu loh si ceweknya. Ya. Jadi karena kita sibuk si ceweknya Mencari yang lain. gitu karena nggak ada waktu buat dia gitu kan. Itu juga bisa jadi alasan orang buat selingkuh gitu kan. Jadi, padahal kan kita nyari duit atau nyari pendidikan itu kan ujungnya buat si cewek itu, tapi cewek itu cuman taunya oh dia nggak perhatian, padahal kan nggak tahu niat para cowok itu kayak gimana kan ya. Ya kalau ke situ sih susah ya, soalnya balik lagi ke orangnya, orang yang menjalaninya gitu loh. Ya, ada orang yang ngerti, cowok atau cewek yang ngerti gitu kan. Oh pacar saya lagi kerja nih cari nafkah atau lagi menuntut pendidikan gitu kan, kuliah atau pendidikan apalah gitu kan, nggak tahu gitu kan. Ibaratnya ada yang ngerti oh yaudah aku tunggu kamu. Jangan kan yang kayak gitulah, sekarang aja yang lagi punya usaha, yang lagi kerja kantoran, tiba-tiba di kantornya kena PHK atau gajinya cuma setengah, yang usahanya lagi drop. Rata-rata itu sekarang kejadiannya si ceweknya yang tadinya bilang oh iya nanti saya support, mau bagaimanapun kondisinya saya menerima apa adanya, dan ternyata itu adalah
semuanya cerita bohong, bullshit, fiksi Bohong. fiksi ya. Itu banyak kejadian. Serius, termasuk. Baru mau ngomong gitu udah ngomong dulu. Jadi itu cuman apa ya, ya, tapi ceritanya mirip kayak di film-film FTV kayak gitu ya. Yang kayak gitu-gitu cuman bohong belaka lah yang kayak gitu. 1 banding 1 juta emang yang bilang aku bakal nemenin kamu dari nol sampai sukses, aku bakal support kamu terus. Nggak, ya jarang yang kayak gitu lah ya, tapi ada kan, mungkin pasti ada. Tapi jarang. Tidak memungkiri bahwa itu ada. Ya paling buat menghindari ini emang harus kita kenal sama si ceweknya kan, ngedalemin si ceweknya gitu, keluarganya juga mungkin harus tahu juga kayak gimana didiknya, ngasih perhatian. Udah mempan sekarang, kasih pengertian, kamu kalau misalnya ada cowok yang lebih baik dari aku atau ada yang lebih kaya, jangan kegoda ya, yang kayak gitu kan. Kayaknya nggak terlalu ngaruh, emang nggak terlalu ngaruh, cuman minimal ya tadi itu loh yang kita bilang, lebih baik ngomong ya udah emang nggak cocok, mending tinggalin saat itu juga gitu. Jangan diterusin maksain gitu ya, hati kita buat jalanin sama itu, daripada nanti sakit di ujung. Nanti ujungnya pasti ada yang ngerasa disakitin lama, ternyata udah berapa bulan diselingkuhin, nggak enak gitu. Kenapa nggak ngomong dari dulu kan gitu. Benar. Intinya jangan bilang temen tapi demen. Benar nggak? Ya. Awas. Jangan bilang demen, taunya temen gitu. Nggak juga lah, nggak ada yang kayak gitu. Yang ada itu cuman ngomongnya temen, taunya demen. Kan bete. Dan ini sekarang satu lagi, itu yang tadi tuh, zaman sekarang yang nyaman itu kalah sama yang ngasih transparan. Ingat bos. Nggak semuanya, tapi kan nggak semuanya. Dan satu lagi, yang berjuang pasti kalah sama yang beruang. Oh iya. Setuju bos. Setuju. Ya makanya harus hati-hatilah pilih pasangan juga, emang harus ya intinya pinter-pinter. Ya makanya saya emang nyari cewek emang dari ya lebih baik dari hati aja gitu. Janganlah dari pas dulu juga kan. Emang udah dari pas kuliah, awal kerja lah, emang ngelihatnya emang lebih diutamakan ngelihatnya ceweknya setia nggak, baik nggak gitu ya. Diamati dulu aja gitu selama pacaran itu, sebelum nanti ke tahap yang lebih serius gitu kan, daripada nanti ujungnya ternyata nggak selingkuh, ternyata nggak serius, taunya selingkuh kan, kayak gitu kan nggak enak. Itu udah berjuang lama-lama, taunya dianya yang ini gitu kan, buang-buang waktu kita. Makanya bikin Anda obrolan, mendingan ngobrol ya. Intinya kan sesama pasangan harus komunikasi, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Jadi intinya kalau komunikasinya normal, menghargai, menghormati, udah kecakup semua itu. Benar nggak? Kalau kita ngobrol, ya misalnya yang jangan begitu loh, jangan ini. Tetap support dong, gimana? Nah kayak gitu. Sesimpel itu sih, komunikasi lah. Dan ada orang yang nggak bisa diajak komunikasi juga ada gitu, udah dikomunikasi tapi tetap aja ada yang pro. Zaman makin berkembang itu orang tuh udah banyak trik and triknya gitu. Jadi yang kayak gitu udah ya beberapa emang udah nggak mempan gitu, mau cowok mau cewek gitu kan, kamu temenin aku ya, support dari ini, kamu jangan kayak gini ya. Ujungnya yang selingkuh, selingkuh, hilang gitu. Kok kayak cerita sendiri bos? Teman-teman suka cerita gitu pas lagi di tongkrongan gitu. Bohong. Masa laki-laki nyeritanya selingkuh, nggak asik ah. Itu biasa circle, makanya circle juga kan ngaruh. Makanya saya ninggalin circle yang misalnya anak-anaknya emang ngomonginnya tentang cewek yang kayak gitu, makanya menghindari gitu. Jadi lebih, kalau saya pribadi sih lebih dekat ke keluarga gitu kan, jarang nongkrong di luar sampai malam kayak gitu. Males lah, didikan orang tua juga malam bos. Iya, ini kan lagi podcast. Jarang lah, emang lebih sama orang tua juga lebih didoktrinnya gitu, untuk sering rajin beribadah gitu kan, terus jangan menyakiti wanita gitu ya, lebih fokus untuk berkarir gitu ya. Jadi mendingan di apa gimana? Jadi ya emang kalau udah circle-nya bagus, itu bisa menambah support system juga buat kita biar terjauh dari hal-hal yang berkaitan dengan perselingkuhan kayak gitu. Iya. Ya.
pengalamannya ternyata pahit juga, pahitnya lumayan juga ya. Jadi kalau diselingkuhin belum pernah berarti. Selingkuh pernah, jadian kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin jadian, Bro. Ya karena itu duit. Duit, makanya Nanti nonton. Nanti nonton. ya biarin lah. Oh, nggak usah disebutin namanya. Hah? Nggak usah disebut. nggak usah disebut. Namanya kan terjadi seperti itu gitu Ya. kan. Makanya masih trauma sekarang. Dan Trauma sih enggak, cuman perselingkuhan kan membuat orang juga jadi trauma kan untuk menjalani hubungan yang lebih serius sama orang. Jadi kita agak Aisyah pasti mungkin ngelihat ada cewek yang dekat sama Aisyah, mungkin kedepannya aduh ragu-ragu takut kayak kemarin. Mungkin ada hal-hal yang bikin kita ada sih pasti, cuman maksudnya kalau dihantui seperti itu terus nggak akan maju-maju. mungkin akan jadi perjaka tua mungkin ya. Nggak percaya juga kan ya. Begitulah. Ya mungkin sampai tua mungkin ya, karena kalau takut terus ya nggak ada usaha untuk nyoba ya mungkin bakal hidupnya monoton gitu-gitu terus ya, mungkin sendiri sampai tua gitu, sampai kakek gitu. Jadi, cuman intinya gini lah, kalau misalnya trauma sih enggak, cuman nyoba memaafkan ya udah move on aja. Jadi buat yang kemarin-kemarin memang belum dimaafkan mungkin ya, yang untuk Dimaafkan lah. Dimaafkan. Ya, jangan sampai nggak memaafkan juga. iya, walaupun dia udah menyakiti, melakukan misalnya kita nggak tahu ya, misalnya suuzonnya lah atau berpikir negatifnya, mungkin dia dekat sama cowok lain ya, mungkin ikhlaskan aja gitu. Ya udah ikhlas aja. Berarti kan Tuhan ngasih tahu kita, oh dia bukan yang terbaik buat kita gitu. Ini gitu lah, biarin aja lah, mau kayak gimana pun juga. Oh nanti juga jodohnya ada sendiri, Ya, nemu sendiri kok. ya, tapi Cuman yang jelas jangan sampai kayak trauma berlebihan gitu, ketakutan berlebihan, jangan lah. kebetulan saudara sama ya ada saudaranya temen gitu ya, dia udah sampai umur bukan misalnya sih, emang ada temen saudaranya temen gitu kan, belum nikah sampai umur 40 tahun sampai 45 gitu, bahkan sampai katanya sih ya ada keluarganya yang udah sampai ibu-ibu nggak nikah, nah gitu saking dia takut lah, trauma lah untuk Sakit hati banget itu berarti. Iya, makanya ya. Nah itu ciri-ciri yang tidak bisa memaafkan dengan masa lalu. Tidak bisa memaafkan diri sendiri gitu. Enggak, tidak bisa bukan bukan memaafkan, tapi tidak bisa berdamai dengan masa lalu gitu. Ya bahkan sampai meninggal gitu, nggak nikah gitu kan, kasihan juga gitu. Jadi emang ngomongnya sih katanya ya keluarga saya katanya dulu emang ini pamannya lupa lah pokoknya ceritanya itu, jadi pernah diselingkuhin untuk kedepannya, jadi dia terlalu selektif juga gitu kan, terus ya takut juga gitu, takutnya ya kayak gitu lah, udah aja mending lebih baik ngebahagiain orang tua daripada ngebahagiain cewek yang menyakitin kita. Nah jadi iya ada yang kayak begitu, tapi kan nggak memungkiri juga bahwa kita butuh orang pasangan, benar? ya Iyalah, mungkin sendiri terus. Ya tapi kan ada yang kayak gitu, mungkin orang-orang di luar sana apalagi zaman sekarang ada yang menghindarinya dengan cara misalnya gay, ngeles bay gitu kan, itu bukan jadi menyimpang kan ujungnya. Itu karena salah gaul. Ya salah gaul dan disakitin juga. Beberapa teman kan ditanyain, kalau nggak salah gaul kayaknya nggak akan. Kenapa sih kamu kayak gini? Nggak tahu, aku mah kalau pacaran sama cowok disakitin mulu. Kamu kenapa jadi gay? Ya karena aku disakitin cewek terus, atau misalnya keluarga aku misalnya si papa suka mukul aku, makanya aku nggak mau yang dapat sosok yang seperti itu gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan ada aja sih, makan balik lagi ke personal ya, itu ya susah juga sih kita nilainya kayak gimana. Iya. Kayak kemarin kejadian tuh, kayak si ceweknya itu kalau dibilang baik-baik sih. Di depan kita baik. Enggak, memang memang baik orangnya. Itu kan dasarnya semua kan baik. Ya, dilahirkan baik, yang ada yang dilahirkan baik. buruk gitu ya. Nggak ada kan. Nah cuman mungkin
karena ya pergaulan, jadi ya berubah 180 derajat ya. Bisa jadi. Ada yang pergaulan, terhimpit ekonomi lah, atau ya apalah Ya, gitu. mungkin. Kan kita nggak tahu hati orang ya. Tapi kemungkinan ya beberapa ya itulah gitu ya. Suaranya suaranya. Berarti harus cut aja ya. Bisa. Jadi untuk kedepannya ya buat kita orang-orang yang awam, apalagi saya yang masih polos gitu belum udah pernah yang ingin mencoba bertobat dari tindak perselingkuhan, menjauhi tindak-tindak perselingkuhan itu emang kata istri sendiri, menurut pandangan sendiri gitu, emang buat ngejauhinnya caranya kayak gimana gitu kan. Apalagi sekarang dunia udah mulai gila, cewek pada ya umbar-aura, cowok juga ambur duit, pamer-pamer ini, jadi kan yang kayak gitu makin gencar gitu perselingkuhan itu zaman sekarang. Intinya mawas diri aja lah, sadar diri aja lah. Benar nggak? Ya. Sadar diri kita siapa, ngapain sih selingkuh, kita aja kayak gini gitu ya. Dan pasti akan ada karmanya. Ya, yang kayak gitu pasti ya. Lah. Kalau nggak sekarang, pasti, Bos. ya, kalau nggak sekarang nanti, kalau nggak ke kita atau mungkin ke keluarga kita kan, yang kayak gitu kan harus percaya yang kayak gitu. Karena saya sendiri merasakan gitu. Ya dulu gitu. Ya jadi sih pesan-pesan gitu kan buat orang-orang di luar sana, netizen yang suka selingkuh, yang suka memadu kasih dengan pasangan, atau bahkan yang nggak selingkuh pun jangan mencoba-coba ya gitu jangan dicoba lah gitu, jangan sampai melakukan tindak tidak terpuji lah ya. Itu kriminal. Ya kriminal. Jangan seperti itu. Dan kalau bisa lah kita milih pasangan juga kan ya kenal dulu lebih dalam lah gitu, jadi biar kita juga bisa ya setidaknya ada change atau sedikit usaha buat menghindari hal-hal mendapatkan pasangan yang tukang selingkuh gitu kan. Jadi biar kenapa sambil mengena gitu, nggak usah terburu-buru gitu. Intinya komunikasi satu ya, saling nerima lah, udah saling mawas diri aja, udah ya. Itu aja sih ya, buat menjauhkan kita gitu yang udah pernah selingkuh atau yang ingin bertobat atau yang belum pernah coba, ya saran-sarannya seperti itulah ya, supaya nggak terkait atau terraup apalah, supaya nggak masuk ke lingkaran setan, lingkaran perselingkuhan gitu kan. Ya jadi banyak lah buat kalian yang pengen sharing-sharing atau cerita-cerita atau masukan-masukan, bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe juga, karena ini channel pertama kita tentang podcast Ngobras ini ya. Jadi mungkin sama netizen juga kalau ada ide, masukan, kita mau bahas apa ya, langsung tulis di kolom komentar aja. Siapa tahu nanti bisa kita bahas juga ke depannya dan menjadi obrolan yang menarik dan krusial, yang faedah, yang susah. Ya mungkin ke depannya, entah itu sekarang perselingkuhan, mungkin ke depannya yang berhubungan misalnya tentang seks gitu kan, atau misalnya bisnis mungkin gitu ya. Saya prefer bisnis. Ya, jangan. Pokoknya ya kalau komen di kolom komentar aja, nanti kita bakal bahas gitu ke depannya obrolannya gitu kan. Siapa tahu kan obrolan kita juga ada pembelajaran buat kalian gitu, supaya kalian terjauh dari yang namanya perselingkuhan gitu. Ini biar banyak faedah-faedahnya buat yang nonton channel ini juga gitu kan. Iya, oke lah. Saya sih iya aja. Thanks for watching. Pokoknya udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Dan buat kalian terima kasih kalau yang udah nonton video ini tanpa skip iklannya gitu. Skip aja lah. Skip aja. Siap. Boleh skip, boleh enggak. Terima kasih netizen. Terima kasih sudah nonton video kita kali ini. See you on next video. Thanks for watching and bye netizen. Bye bye.